Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP yang berjudul Puisi di kelas 5 SD. Puisi adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya. Umumnya, unsur tersebut puisi juga memiliki makna dan dapat mengungkapkan perasaan dari sang penyair yang dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun menggunakan struktur bahasa yang padat penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut H.B. Yesin, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Dan yang kedua, menurut Herman Waluyo, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan batinnya. Dan yang ketiga, menurut Sumardi, pengertian puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Unsur-unsur puisi dibentuk oleh struktur batin dan struktur fisik yang ada di dalamnya sehingga menjadi suatu kesatuan. Adapun unsur-unsur dalam puisi adalah sebagai berikut. Batin. Struktur batin puisi disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal seperti yang pertama, tema atau makna. Ini adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair, di mana medianya berupa bahasa. Adapun yang kedua, itu adalah rasa. Ini adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini sangat berkaitan dengan latar belakang sang penyair. Misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, nada atau ton. Nada merupakan sikap seorang penyair terhadap audiensnya, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Yang keempat, tujuan atau intention. Tujuan atau maksud atau amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensnya. Struktur fisik suatu puisi disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama, pembacaran atau tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Perwajahan puisi ini sangat berpengaruh pada pemaknaan isi puisi itu sendiri. Yang kedua, diksi. Diksi adalah
baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa yang termasuk dalam puisi baru diantaranya adalah yang pertama balada, yaitu sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, yang terkadang dinyanyikan atau disajikan dalam bentuk dialog. Yang kedua, himne, yaitu sejenis nyanyian pujaan. Biasanya pujaan ditujukan untuk Tuhan atau dewa. Yang ketiga, ode, yaitu puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Yang keempat, epigram, yaitu puisi yang berisi tentang tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima, romansa, yaitu jenis puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Yang keenam, elegi, yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Jenis puisi ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang irama, gaya bahasa, dan hal-hal lainnya yang umumnya terdapat pada puisi lama dan baru. Beberapa yang termasuk dalam puisi kontemporer diantaranya adalah yang pertama, puisi mantra, yaitu puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua, puisi beli, yaitu puisi yang sudah tidak mengikuti aturan dan ketentuan umum dalam puisi. Puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis atau wajah dan bentuk lain, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Ciri puisi. Ciri-ciri puisi lama yaitu yang pertama, tidak diketahui siapakah nama pengarang dari puisi tersebut. Yang kedua, merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, sangat terikat dengan kaidah dan aturan-aturan yang masih berlaku, seperti gaya bahasa, diksi, rima, intonasi, dan sebagainya. Puisi baru yaitu yang pertama, bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Yang kedua, memiliki sajak yang teratur. Yang ketiga, lebih menggunakan sajak, syair, atau pola pantun. Yang keempat, umumnya berbentuk 4 seuntai. Yang kelima, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Yang keenam, di setiap